Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat untuk kita semuanya. Robbis rohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang saya hormati para sejawat pimpinan di jajaran Dekanat FISIP, Pak Mas Duki, Bu Yan Aryani, Pak Bangun, para korprodi yang bisa hadir pada kesempatan siang hari ini, dan semua saja teman-teman mahasiswa, DPM, Badan Kelengkapan yang telah menyelenggarakan acara siang hari ini. Izinkan saya berbagi PowerPoint untuk memandu uraian saya pada siang hari ini. Apakah bisa tampil di layar monitor? Sudah tampil, Pak. Bisa. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang pertama perlu saya luruskan dulu. Jadi judul acara ini monitoring evaluasi, menurut pendapat Pak Rohim itu tidak tepat. Karena sampean itu yang harusnya dievaluasi oleh Pak Rohim, itu yang pertama. Jadi sekali lagi ini penting, dalam berorganisasi itu fatsun harus diperhatikan. Tidak ada ceritanya mahasiswa mengevaluasi dosennya, kecuali jadi yang lebih tepat menurut pendapat Pak Rohim itu adalah kawal aspirasi, sharing hearing. Jadi lebih kepada energi positif yang dihasilkan. Jadi jangan membuat judul seperti ini lagi, kalau 6 bulan lagi ada acara, dibikin judul kawal aspirasi, serap aspirasi, atau mungkin monitoring, ya tidak apa-apa lah ya. Tapi evaluasi itu tidak tepat. Itu untuk meluruskan supaya kemudian Nanda semua bisa paham tentang fatsun berorganisasi. Dan kami menyambut baik acara seperti ini sebagai bagian dari membangun komunikasi bersama ya antara dekanat, mahasiswa, karyawan, dosen, sivitas akademika, sehingga kemudian informasi itu bisa terdeliver, bisa tersampaikan, sehingga tidak ada dusta di antara kita semua di dalam apa yang disebut oleh MC tadi sebagai memajukan kampus FISIP tercinta ini. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, UTM berusia 20 tahun ya. Kemarin baru ada Disnatalis ya yang ke-20 tahun. FISIP UTM pada bulan Juni kemarin memasuki usianya yang ke-13 tahun. Seperti sudah saya sampaikan di dalam berbagai kesempatan, agar energinya itu menjadi positif, maka jangan begini. 20 tahun kok gini-gini saja, 13 tahun kok begini-begini saja. Itu yang saya sebut sebagai mental kekurangan. Nah, kalau mindset dan mentalnya kelebihan, mindset kelimpahan, maka kita melihatnya dari sisi yang berbeda yang bisa mendorong energinya positif. Baru 20 tahun saja sudah begini, baru 13 tahun saja sudah begini. Nah, sehingga kemudian akan muncul hal-hal baik yang bisa menjadi energi baru untuk perkembangan FISIP khususnya UTM pada umumnya. Jadi kita sudah memasuki usia ke-13 tahun dan kita berharap akan
bisa progres dari waktu ke waktu. Tapi tantangan yang kita hadapi tentu tidak mudah. Karena situasi pandemi ini memaksa kita lebih cepat memasuki apa yang kita sebut sebagai masa volatile, uncertain, complexity, dan ambigu. Atau orang sering menyebut sebagai era VUCA. Semua berjalan cepat, tidak ada pola, dan kemudian membuat manajemen harus bisa responsif terhadap situasi yang tidak berpola dan tidak jelas itu dengan peningkatan kapasitasnya. Dan ini dihadapi oleh semua kita. Nah, untuk melakukan penilaian itu, kita harus punya apa yang disebut sebagai pertimbangan komprehensif. Jadi, melihat capaian perguruan tinggi itu tidak hanya bisa dilihat secara internal, tapi juga bisa dilihat dari eksternal. Portofolio publiknya seperti apa, pengakuan masyarakatnya kayak apa, pengakuan sivitas akademikanya kayak apa. Jadi kemudian ada faktor makro, ada faktor mikro yang diperhatikan, ada faktor eksternal yang diperhatikan, ada faktor internal yang diperhatikan. Dan selain itu, ada dua hal ini, user dan stakeholders ini sangat penting dalam konteks kampus Merdeka Belajar. Ini yang perlu saya ingatkan ke teman-teman supaya kemudian tidak parsial melihat dan menilai sesuatu. Sebenarnya posisi FISIP pada portofolio publik seperti apa? Portofolio internal FISIP seperti apa? Karena itu, sebagaimana pesan Pak Dirjen, perguruan tinggi diminta untuk lebih cepat ya berlarinya. Lebih cepat responsif akseleratifnya. Jadi jangan sampai kita memasuki masa pandemi ini kemudian melakukan atau memanage sesuatu itu dengan cara biasa-biasa saja. Butuh apa yang disebut sebagai progresivitas, butuh apa yang disebut sebagai akselerasi. Dan kalau kita lihat sebenarnya posisi ke depan ilmu sosial itu berada di mana, maka ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana ilmu sosial berkontribusi terhadap kemanusiaan. Ini saya mengadopsi dari konsepnya HIBIS, Himpunan Ilmu Sosial untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial. Jadi bagaimana kita berkontribusi terhadap kemanusiaan, bagaimana kita berkontribusi terhadap kebinekaan dan integrasi nasional kita, bagaimana kita bisa meningkatkan potensi kearifan lokal kita, membumikan ilmu-ilmu kita di lingkungan masyarakat kita, bagaimana kita menguatkan karakter masyarakat dan bangsa, bagaimana kita bisa melakukan inovasi di bidang sosial, dan bagaimana kita bisa menuju sosial digital yang kuat di masa mendatang. Ini semua harus menjadi kerangka kita di dalam berkegiatan, ya, mengelola. Dan FISIP sudah memilih jalan untuk bersama-sama. Untuk tidak menggerakkan fakultas ini dari pimpinan saja. Jadi semuanya. Seperti apa yang sampean lakukan hari ini, itu bagian dari cara menggerakkan supaya FISIP jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Dan itu yang kita sebut sebagai the power of we itu ya. Bahwa kita akan sering berbicara kita. Tidak berbicara aku, berbicara kami, berbicara kita. Nah, dengan cara seperti itulah kita akan merasa menjadi keluarga FISIP yang memiliki kontribusi yang sama terhadap perkembangan FISIP. Nah, kalau sampean semua bertanya tentang kinerja, maka indikator ini yang perlu diperhatikan. Nanti ada di lampiran yang mungkin akan ditambahkan oleh Pak Mas Duki sebagai Wadek 1, tapi saya kasih gambaran dulu bahwa 20% itu bicara tentang mutu SDM. Ya, baik SDM dosen maupun mahasiswa. 25% itu berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan. 25%-nya lagi terkait dengan capaian jangka pendek, output, dan 30% itu terkait dengan capaian jangka panjang. Indikator-indikator ini tentu kalau nanti ada di lampiran, bisa
Cek, jadi persentase dosen S3 di FISIP berapa, persentase jabatan FISIP yang sudah menjadi guru besar dan LK, lektor kepala, bagaimana rasio jumlah dosen mahasiswa, bagaimana jumlah mahasiswa asing, bagaimana jumlah dosen. Nah, itu terkait dengan mutu sumber daya manusia. Nanti ada di lampiran. Saya hanya mempreview saja supaya kemudian teman-teman paham bahwa ada indikator-indikator yang perlu dicapai. Berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan, ini ada akreditasi institusi, ada akreditasi program studi, ada pembelajaran daring, kerjasama perguruan tinggi, dan lain-lain. Itu ada capaian jangka pendek, ini berkaitan dengan publikasi, penelitian, dan juga sertifikasi internasional. Sementara untuk jangka panjang itu berkaitan dengan inovasi. Jadi ada citasi publikasi dan juga bagaimana serapan lulusan. Itu nanti datanya di belakang aja. Ini hanya untuk preview supaya teman-teman mahasiswa memahami kira-kira seperti apa gambaran yang telah dicapai oleh FISIP. Dan ini ada indikator kinerja utama yang dibikin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, bagaimana mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Jadi nanti akreditasi itu sudah akan dipertimbangkan terkait dengan MPKM. Bagaimana dosen bergiat di luar kampus, bagaimana praktisi mengajar di kampus, bagaimana kolaborasi dan partisipasi dan lain-lain, termasuk rekognisi internasional. Ini 8 kinerja indikator utama yang juga menjadi pertimbangan melengkapi yang tadi. Dan kalau kita bermimpi tentang kampus sehat, maka ekosistemnya seperti ini, ya. Tidak hanya berkaitan dengan fasilitasi, tapi juga berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pendidikannya. Jadi penting di kampus itu ada yang namanya kafe, ya. Penting di kampus itu ada yang namanya fasilitas kesehatan. Penting di kampus itu ada fasilitas ibadah, dan lain-lain, kalau seandainya sudah tidak daring, di samping sistem-sistem yang lain. Nah, karena itu, FISIP memilih 4 kata ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa adaptif, yang kedua bagaimana kita bisa kreatif dan inovatif, yang ketiga bagaimana kita bisa produktif, untuk selanjutnya bagaimana kita bisa kompetitif. Jadi 4 hal ini yang kemudian perlu kita internalisasi terus-menerus sehingga kemudian FISIP punya daya saing di masa yang sulit ini. Saya tidak malu-malu untuk menyampaikan kepada semuanya bahwa saya, kami, kita di FISIP ya, tidak pernah malu untuk mencontoh hal baik. Jadi ada sering ini disampaikan baik oleh Pak Mas Duki, Bu Yan Aryani, Pak Bangun. Nah, ada apa saja Pak, ini kok di sana ada begini Pak, kita contoh. Kata-kata saya ulangi lagi. Sepanjang itu bisa kita lakukan, panjang itu baik, sepanjang itu untuk percepatan perubahan kita lakukan. Day to day. Jadi tidak harus butuh rapat panjang terkait dengan itu. Kalau ada hal yang baik kita bisa laksanakan, kita bisa eksekusi, kita contoh langsung. Dan itu yang terjadi sehingga kemudian mulai semester ini kita punya program namanya Best Lecture Performance untuk menilai kinerja para dosen yang selama ini mungkin belum pernah dilakukan. Kita juga sedang mendorong gagasan ini. Jadi dosen sebagai penggerak maupun tendik sebagai penggerak. Jadi semuanya nanti harapannya bisa menjadi lokomotif perubahan. Supaya apa? Ya supaya ada pengakuan publik bahwa kita jauh lebih progres dari sebelumnya. Nah, rumus saya sederhana. Kita tidak perlu harus menunggu sesuatu itu sempurna, ya. Jadi itu juga yang sering terjadi di dalam manajemen biasa. Kita menunggu sesuatu itu rapat sempurna, rapat baru lengkap, baru excellent, baru laksanakan. Kalau saya pendapat pribadi sebagai dekan tidak seperti itu. Jadi jangan sampai menunggu sesuatu itu sempurna terlebih dahulu baru dilaksanakan. Tapi segera laksanakan dan sempurnakan dalam proses itu tanpa harus berlama-lama, karena itu yang membuat kita ketinggalan selama ini. Sehingga kita bisa memperoleh nilai tambah dan benefit dari perubahan tersebut. Artinya jangan menunggu sempurna. It's okay, bagus, ada begini, bla 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 bla, laksanakan. Bla 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 laksanakan. Jangan sampai kemudian harus menunggu terlalu lama, kalau seperti itu nanti kita akan terus ketinggalan. Maksudnya itu. Dan
kok nggak bisa bergerak ininya. Di sana sudah bisa bergerak? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Macet ya? Belum, Bapak. Bentar. Sudah bergerak? Nah, karena itu tibalah pada saat saya harus sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya badan kelengkapan. Pentingnya semangat membersama ini ya. Apa yang kita sebut sebagai the power of we itu. Jadi kita harus bisa memberi ide kreatif untuk perubahan kampus. Kita harus bisa memberi kritik membangun untuk perbaikan kampus. Kita harus bisa saling membantu, bisa berkembang dan mensupport satu sama lain. Dan bisa menjadi penggerak untuk mencapai prestasi dan kesejahteraan bersama. Karena apa? Tekad kita ingin membuat FISIP ini menjadi rumah bersama bagi kita semuanya. Karena kita menganggap FISIP ini sebagai rumah bersama, bagaimana caranya semua turut memiliki, semua memiliki sense of belonging, semua turut handar beni, karena ini rumah kita bersama. Ya, itu yang membuat kemudian saya percaya FISIP akan terus mengalami kemajuan demi kemajuan. Dan ini yang saya sebut tadi, untuk capaian akreditasi, program-program studi kita ini semua masih B. Baik sosiologi, ilmu komunikasi, sastra Inggris maupun psikologi. Perpanjangan baru saja diterima oleh fakultas, jadi sosiologi dan komunikasi sudah dilakukan perpanjangan, tinggal kemudian nanti akan diikhtiarkan bersama dengan sastra Inggris yang sedang menyiapkan borangnya. Ini kita dorong untuk bisa menuju A. Ini targetnya. Tapi kalau bicara tentang capaiannya, selama ini masih B semuanya. Dan di masa kepemimpinan Pak Rohim ini perubahan itu ada pada psikologi yang sebelumnya C menjadi B, dan sekarang semuanya menjadi B, yang BB gemuk ingin ditingkatkan menjadi A. Mohon doanya. Sementara ini beberapa prestasi di bidang akademik, beberapa publikasi yang sempat sharing. Ini kalau bicara tentang sumber daya manusia tadi, di nomor 1 yang 20% tadi. Jadi kita kekurangan guru besar, karena guru besar kita di FISIP itu masih ada 1 orang. Tapi alhamdulillah, lektor kepala kita sekarang sudah ada 11 orang, lektor 32, asisten ahli 31, dan tenaga pengajarnya 7. Jadi yang dinilai di borang akreditasi itu adalah lektor kepala dan guru besar. Sementara kita ini masih minimalis. Karena itu kita punya program percepatan itu ya, yang kemudian sekarang di manajemen oleh jurusan. Bagaimana caranya mempercepat supaya fungsional dosen segera meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini untuk capaian jumlah dosen berdasarkan level pendidikannya. Jadi ini sudah tidak ada ya yang ini data lama. Jadi yang S2 58, yang S3 23. Jadi sudah mulai ada perkembangan. Saya kira sangat signifikan jumlah dosen-dosen yang menempuh studi doktoral. Lalu ini jumlah karyawan yang PNS, sementara yang kontrak juga cukup banyak. Dan ini prosentasenya sebagaimana tadi. Ini jumlah riset. Ini jumlah kerjasamanya. Kalau saya sampaikan secara garis besar, semua ada progres ya. Walaupun minimalis sifatnya, tapi jalan di tempat tidak. Ini kerjasama dengan pihak luar negeri. Sementara ini adalah pelaksanaan BKM. Perlu saya informasikan, saya minta kepada Pak Bidang 1 ya, Pak Mas Duki, di saat semua belum melaksanakan MBKM mata kuliah internal, saya bilang, FISIP mulai dulu lah. Apapun kejadiannya, apapun persiapannya. Dan sudah dilakukan mulai semester kemarin. Karena itu nanti juga ditagih pada 2024. Kalau tidak segera dilaksanakan, maka kita juga akan sulit menjawabnya. Itu yang saya sebut sebagai yang di depan tadi.
kita tidak perlu menunggu harus sempurna semuanya, tapi kita learning by doing ya sifatnya, katanya Pak Misnadin itu. Jadi menyempurnakan sambil berproses. Dan saya pikir itu beberapa hal yang garis besar ya. Nanti di sini ada Pak Mas Duki, bidang akademik, ada Bu Yan Aryani, bidang SDM Administrasi dan Keuangan, ada Pak Bangun, bidang kemahasiswaan yang saya titipi juga untuk peningkatan peran alumni. Saya kira semua nanti lengkap akan saya arahkan ke beliau-beliau. Nanti saya akan menambahkan yang kurang-kurang, dan saya berharap serap aspirasi, jaring aspirasi siang hari ini, teman-teman mahasiswa lebih banyak mau menyampaikan harapan, ya Eva, ya katakan tadi itu ya masukan sifatnya begitu. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya berikan sebagai pengantar pada kesempatan acara ketemu dekanat siang hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Rofiki, ya, Ketua DPM dan semuanya yang telah menyelenggarakan acara siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap optimis untuk bersama-sama visip membangun fakultas ini lebih baik dari waktu ke waktu. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.